Kenalkan, nama saya Farid bin Satria, NIM 1933749. Di sini saya akan melakukan praktek ilmu tambang, materi pengukuran poligon tertutup. Di sini alat yang saya gunakan ada kilometer dan kompas, meteran, dan patok kayu. Alat safety yang saya gunakan ada helm, rompi, dan sepatu safety. Saya akan melakukan pengukuran jarak dari P ke 1. Depannya ya. Yaitu jarak yang didapat 235 cm. Selanjutnya saya akan mengukur kemiringan, mengukur sudut dari P ke 1 menggunakan kompas. Sudah tepat 0 utara, berputar secara jarum jam ke titik 1. Sudut dapat itu 135 derajat. Selanjutnya mengukur kemiringan menggunakan kilometer dari P ke 1. Sudah itu kemiringan 40 derajat. Selanjutnya mengukur sudut dari 1 ke titik P. Itu sudutnya 308 derajat. Selanjutnya mengukur kemiringan menggunakan kilometer dari titik 1 ke titik P. Itu dapat 37 derajat. Selanjutnya saya mengukur dari titik 1 ke titik 2. Jarak dari titik 1 ke titik 2 itu 245 cm. Selanjutnya saya akan mengukur sudut dari titik 1 ke titik 2. Sudutnya itu 90 derajat. Selanjutnya mengukur kemiringan menggunakan kilometer dari titik 1 ke titik 2. Itu sudut kemiringan 66 derajat. Selanjutnya dari titik 2 ke titik 1. Sudutnya yaitu 260 derajat dan kemiringannya 61 derajat. Selanjutnya saya akan mengukur jarak antara titik 2 ke titik 3. Ini lagi salah. Itu jaraknya 203 cm. Selanjutnya saya akan mengukur sudut dari titik 2 ke titik 3. Yaitu sudutnya 15 derajat. Selanjutnya mengukur kemiringan dari titik 2 ke titik 3. Yaitu 51 derajat. Selanjutnya sudut titik 3 ke titik 2. Itu sudutnya 195 derajat. Selanjutnya kemiringannya itu 68 derajat. Selanjutnya mengukur jarak dari titik 3 ke titik 4. Itu jaraknya 170 cm. Saya akan mengukur sudut dari titik 3 ke titik 4. Yaitu 315 derajat. Selanjutnya mengukur kemiringan itu 41 derajat. Selanjutnya mengukur sudut dari titik 4 ke titik 3. Itu 140 derajat. Selanjutnya mengukur kemiringan.
yaitu 62 derajat. Selanjutnya mengukur jarak dari titik 4 ke titik P. Yaitu jaraknya 390 cm. Selanjutnya saya akan mengukur sudut dari titik 4 ke titik P. Sudutnya itu 245 derajat. Mengukur kemiringan itu 68. Nah, sekian praktikum yang saya lakukan. Jika ada kesalahan atau kekurangan, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, inilah data yang saya dapatkan pada praktikum di lapangan, yaitu jika ingin lebih jelas, ini ada azimut pada P1 ke P2 nya, terus ada dari P2 ke P3, P3 P4, P4 P5, P5 ke P1. Bisa dilihat pada layar ini. Selanjutnya masuk kepada pengolahan data. Itu pertama mencari beta. Seperti biasa rumusnya ada 360 dikurang sudutnya yang diketahui kanan dan kirinya. Sama seperti di bawahnya, hanya memasukkan angka-angkanya saja dan mengubahnya. Lanjut yang pada kedua ada mencari FB aksen atau koreksi sudut. Ini rumusnya n kurang 2 dikali 180 dikurang sigma beta. Sama ini rumus FB aksennya 1 per n dikali FB. Seperti biasa tinggal dimasukkan angka-angkanya ke dalam rumus. Lanjut, itu ada mencari alfa azimut. Ini ada alfa titik 1 135, saya ketahui alfa titik 2, alfa titik 3, alfa titik 4 dan 5. Hanya mengganti angka-angkanya saja, sama dengan rumus yang lain. Lanjutnya yang keempat adalah mencari VD, yaitu SD dikali sin M, itu sudut kemiringannya. Itu pada titik 1 2, pada titik 23, titik 34, titik 45, titik 51. Sama semua ini pada jarak yang diketahui. Pada VD ini menggunakan sin, tinggal dimasukkan kemiringan yang telah didapatkan pada praktikum. Lanjut kelima ada HD sama dengan SD dikali cos kali kemiringan. Sama di atas, hanya mengganti cosnya saja. DH itu sama dengan VD, jadi enggak perlu dibuat lagi, tapi sudah bisa lihat di pada VD ini. Lanjut pada nomor 7 itu mencari DX sama dengan HD kali sin alfa. HD nya setelah diketahui tadi, masukkan sinnya ini yang telah dicari sebelumnya. Jadi di sini menggunakan alfa. Ya, lanjut pada cari KDX yang bisa dilihat rumusnya. Tinggal memasukkan angka-angka yang telah kita dapatkan ke dalam rumus, sama seperti sampai ke bawahnya. Begitupun dengan DY. Kalau DX itu menggunakan sin, kalau DY hanya menggantinya dengan cos saja. Ini jarak HD yang telah diketahui tadi, sin dengan diganti dengan cos. Ini alfa yang telah dicari tadi. Yang ke-10 ada KDY, tidak jauh beda dengan KDX, itu ini bisa dilihat, hanya berbeda angka-angkanya saja. Ya, lanjut pada nomor 11 mencari koordinat X, itu XI ditambah KDX yang telah dicari pada sebelumnya. X1 ini tidak didapatkan pada masing-masing
NIM mahasiswa. Ya, tinggal ditambahkan dengan KDX yang telah dicari pada sebelumnya. Begitu dengan koordinat Y1 tambah KDY yang telah dicari pada sebelumnya. Y1 terdapat pada NIM masing-masing mahasiswa. Sama seperti koordinat X, hanya mengganti KDY yang telah dicari pada sebelumnya. Begitupun sama dengan koordinat Z. Z49 ini dapat dari NIM masing-masing mahasiswa. Hanya digantikan VD-nya saja, tinggal ditambahkan. Inilah tabel hasil praktikum pada titik P1, P2, P3, P4 dan P5. Inilah sumbu X-nya, ini sumbu Y-nya, dan sumbu Z-nya. Inilah hasil gambar kerja saya. Ini menggunakan skala 1:50, bisa dilihat dengan jelas. Pada kesimpulan kali ini, poligon tertutup atau kring adalah poligon yang titik awal dan titik akhirnya bertemu pada satu titik yang sama. Pada poligon tertutup, koreksi sudut dan koreksi koordinatnya tetap dapat dilakukan walaupun tanpa titik ikat. Inilah tadi yang telah koordinat yang saya dapatkan pada sumbu X, Y dan Z pada P1, P2, P3, P4 dan P5.